Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua soal yang ditanyakan oleh teman kita ya. Jadi teman kita ini menanyakan mengenai asam basa Bronsted Lowry ya. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Ya, nah sekarang ada dua jenis soal di sini ya. Jadi ada soal yang pertama itu ada ABC, kemudian yang kedua ini kita disuruh menggambarkan produk dari transfer proton ya. Jadi yang pertama saya membahas mengenai tiga soal yang pertama. Which compounds are Bronsted Lowry acids? HBr, NH3, atau CCl4 gitu. Jadi kalau kalian nggak terlalu mengerti artinya, jadi gampang sebenarnya ya. Jadi compound itu senyawa ya. Bronsted Lowry acid berarti asam Bronsted Lowry gitu ya. Jadi senyawa mana yang merupakan asam Bronsted Lowry gitu di antara tiga ini ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan asam Bronsted Lowry gitu ya. Jadi gampangnya kita melihat dari ada H atau tidak di senyawa itu ya. Kalau misalkan dia ada H-nya ya, kita harus tahu dulu asam Bronsted Lowry itu seperti apa. Jadi kalau dalam teori asam basa Bronsted Lowry itu ya, saya tulisin sini ya. Jadi kalau asam itu ya, yaitu mendonorkan proton. Ya, atau dengan kata lain proton itu adalah H+ gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya basa dalam asam basa Bronsted Lowry teorinya itu adalah yang menerima proton atau H+ gitu ya. Nah, itu jadi pengertian asam basa Bronsted Lowry ya. Jadi di sini kita lihat aja yang mana yang senyawanya itu ada H-nya, ya kan? Nah, di sini ada H itu adalah HBr sama NH3 ya. Yang CCl4 kan nggak ada H-nya, jadi nggak mungkin dia bisa bertindak sebagai asam Bronsted Lowry. Ini coret saja. Ya, tidak bisa dia karena tidak ada H. Oke. Nah, sekarang kalian agak bingung pasti ini yang mana yang benar ya antara HBr sama NH3 gitu ya. Nah, kalian kalau misalkan ingat sifat dari NH3, ya NH3 itu kan sebenarnya basa lemah ya. Kenapa bisa basa lemah? Kalian lihat di sini ya. Jadi N, ya, kalau kalian gambarkan strukturnya NH3 gini ya. Dia kan ada PEB, ya. Dia punya PEB di N-nya kan, sebagai satu pasang. Kalau misalnya dia punya PEB, ya, berarti dia bertindak sebagai basa. Gitu ya. Dia bertindak sebagai basa. Sedangkan HBr ini, ya, dia PEB-nya ada di Br gitu ya. Ya, oke. Jadi yang lebih sifatnya itu adalah basa, itu adalah NH3 dibandingkan HBr, sehingga yang bertindak sebagai asam Bronsted Lowry itu adalah HBr. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya A itu jawabannya adalah HBr. Nah, kemudian yang B, which compounds are Bronsted Lowry bases? Ya, jadi senyawa yang mana yang merupakan basa Bronsted Lowry. Ya, di sini juga ada tiga pilihan, ya CH3CH3, CH3 3 kali CO- sama C2H2. Oke. Nah, sekarang seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa basa itu dia sifatnya menerima proton. Ya, sifatnya menerima proton. Kenapa dia bisa menerima proton? Karena dia memiliki PEB. Gitu ya. Seperti NH3 tadi, dia memiliki PEB. Gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara kita menentukan yang mana basa Bronsted Lowry? Kita lihat aja senyawa yang memiliki PEB gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa membayangkan senyawanya, kan tidak perlu lagi menggambar. Tetapi kalau kalian tidak bisa membayangkan, kalian perlu menggambarnya ya. Jadi kalau seperti ini CH3, dia kan etana ya. Kalau saya gambarkan C gini kan, kemudian ada H, kemudian sini juga ada H. Ya kan? Nah, ini kan C-nya kan nggak ada sama sekali PEB. Ini juga nggak ada PEB. Berarti CH3 atau etana tidak bisa menjadi basa Bronsted Lowry. Ya. Kemudian CH3 3 kali CO-, ya. Berarti C-nya mengikat ada CH3 sebanyak 3 ya. CH3 ya. Kemudian dia mengikat O. Ya, dan ini min ya. Berarti kalau dia min, berarti sini ada PEB sebanyak 3 ya. Ingat ya, kalau misalnya ada O di ujung, kemudian min ya. Berarti dia ada PEB sebanyak 3 pasang. Oke. Nah, berarti kan ini dia punya PEB sebanyak 3 ya. Berarti kalau misalnya ada PEB, berarti dia bisa menjadi basa Bronsted Lowry. Ya, sekarang kita cek untuk yang CH3
CH rangkap 3 CH. Ya, kalau saya gambarkan dia CH, CH. Ini C-nya sudah ikat 4 ya. Yang C yang bagian kanan juga sudah ikat 4. Berarti kan tidak ada dia memiliki PEB. Ya, berarti C2H2 ini atau etuna namanya ya, dia tidak bisa menjadi basa bersluri. Berarti jawabannya benar untuk yang B itu adalah yang ini. Ya, CH3 3 kali CO-. Oke. Nah, sekarang yang C, classify each compound as an acid, a base, or both. Gitu. Jadi artinya kita mengklasifikasikan setiap senyawa ini, ya klasifikasikan senyawa ini menjadi sebuah asam, sebuah basa, atau keduanya. Ya, jadi ketiga ini kita tidak memilih salah satu ya. Ketiga ini kita tentukan apakah dia asam, apakah dia basa, atau bisa bertindak sebagai keduanya. Gitu ya. Jadi dalam asam basa bersluri, ya teorinya dia bisa bertindak keduanya, baik berupa asam maupun berupa basa. Ya, jadi kalau dia bisa mendonorkan H, tapi dia juga memiliki proton, tapi dia juga memiliki PEB, berarti dia bisa dua-duanya, gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu, CH3, CH2OH, ya ini etanol ya. Oke, nah sekarang kayak ada H-nya ya. Ini ada H, ya, ini ada H. Saya langsung semuanya aja langsung ya. Ini ada H, kemudian yang ini juga ada H, ya. Ini dia N butana ya, N butana. Ya ada H juga dan ini juga ada H. Oke. Nah, kalau misalnya ada H semua, berarti ini semua bisa menjadi asam. Asam, asam, asam. Ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang basanya apakah dia bisa basah gitu ya. CH3, CH2OH. Apakah ada PEB di sini? Ya, jawabannya ada ya. Karena kalau kita gambarkan CH3, CH2, kemudian OH. Kan di O-nya ini ada PEB sebanyak 2. Ya, berarti dia bisa bertindak sebagai basa. Berarti etanol ini dia bisa kedua-duanya, asam dan basa. Kemudian yang ini butana, ya. Kira-kira ada PEB atau tidak? Ya, jawabannya tidak ada. Ya, kalau kalian gambarkan dia butana, CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kan sama sekali tidak ada PEB di C-nya. Di keempat C-nya semua tidak ada PEB. Berarti dia tidak bisa menjadi basa, dia cuma bisa bertindak sebagai asam. Ya, kemudian yang ini ya CH3, CO2, CH3. Ya, kira-kira dia memiliki PEB atau tidak? Ya, dia memiliki PEB. Ya, kalau kita gambarkan lagi dia CH3, C, kalau misalnya seperti ini, CO2 berarti kan dia ester ya. Berarti dia rangkap 2O, kemudian ada O lagi sini. Ya, lanjut CH3. Itu ya. Oke, di sini kan ada dia. Di sini ada PEB sebanyak 2 pasang, kemudian di sini juga ada PEB sebanyak 2 pasang. Ya, yang ininya dia yang bisa akan mengikat H. Ya, berarti yang CH3, CO2, CH3 ya, ini juga bertindak sebagai basa. Ya, sehingga untuk etanol itu kedua-duanya, untuk yang butana itu cuma asam saja. Ya, kemudian kok ini di metil ester kan ya? Di metil ester dia bisa kedua-duanya. Oke. Nah, sekarang sudah jelas ya untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, sekarang kita akan menggambar. Nah, draw the products of each proton transfer reaction. Jadi kita menggambarkan produknya, kira-kira apa yang terbentuk gitu ya dari reaksi transfer proton ini. Ya, oke. Nah, kalau misalkan dibilang transfer proton, berarti hasil dari reaksinya cuma perpindahan H-nya saja gitu ya. Jadi ada produk yang nambah H, ya ada produk yang jadi berkurang H-nya gitu ya. Jadi tergantung. Kalau misalkan dia memberikan proton, berarti dia bertindak sebagai asam. Kalau yang menerima, berarti dia bertindak sebagai basa. Nah, kan harus tahu dulu ya. Kalau misalnya seperti A gitu ya, dia kan molekul netral sama yang ada muatan negatif ya. Jadi cara gampangnya untuk menentukan kalau dia netral sama negatif, berarti yang pasti yang negatifnya itu yang jadi basa. Ya, jadi yang negatifnya itu pasti menjadi basa. Ya, sehingga di sini basanya, ya, dan ini jadi asam. Ya, dan sama juga ya, itu make sense juga ya, karena kalau kita lihat ini kan di A ini CCl3 COOH. COOH itu kan asam karboksilat, berarti kan benar dia tidak sebagai asam. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan yang A CCl3
CO2H ditambah dengan O- CH3 gitu ya. Ini bertindak sebagai asam, ini bertindak sebagai basa, berarti dia memberikan hanya ke O CH3- gitu ya. Jadi dia menjadi CCl3 ya, CO2- ya. Karena dia lepas hanya. Kalau dia lepas hanya dia menjadi min gitu ya. Kemudian dia karena dia min, O-, dia menerima H menjadi OH gitu ya. HOCH3 gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini dia kehilangan protonnya, jadi CCl3CO2- adalah basa konjugasi. Ya, sedangkan yang HOCH3 itu adalah asam konjugasinya. Seperti itu ya. Kemudian yang B sekarang. Ya. Nah, sama seperti tadi saya bilang, kalau ada molekul netral sama yang molekul bermuatan negatif, berarti yang bermuatan negatif itu yang menjadi basanya, sedangkan yang netral itu yang menjadi asamnya, gitu ya. Jadi di sini yang menjadi basanya yang ini ya, yang H-, kemudian yang asamnya itu adalah ini C2H2 ya. Jadi kalau saya gambarkan HC♯3CH ditambah dengan H- gitu ya. Kemudian kita berikan ini hanya, ya berikan hanya ke sini ya. Ini asam, ini basa. Ya, jadi jangan sampai salah ya tanda panahnya. Jadi asam ke basa ya. Jadinya ini tetap dia HC♯3C. Kemudian karena dia jadi ada PEB di sini ya, ini jadi bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif tambah dengan, jadi ini ya H2 ya. Ini persamaan asam menjadi basa konjugasi BK, sedangkan yang H- menjadi H2 itu menjadi asam konjugasi. Gitu ya. Jadi dan kalian juga harus ingat ya dalam kalian menggambarkan produk, kalian harus perhatikan dua muatannya gitu ya. Jadi kalau di kiri itu muatan totalnya -1, di bagian kanan juga harus gitu. Jadi kalau kalian bingung CCl3 sama CO2H itu menjadi CCl3CO2 plus atau min gitu. Jadi kalian harus lihat juga. Ya, kalau misalkan ini kalau jadi plus kan dia nggak sama dia muatannya, kiri sama kanan. Jadi kalian harus samakan muatannya. Ya, demikian juga kalau yang di B, kalau di kirinya ada -1, di kanan juga harus ada -1. Gitu ya. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu ya. Nah, untuk selanjutnya yang C sama D. Nah, yang C sama D ini kan dia kebetulan dua-duanya itu adalah molekul netral ya. Jadi cara menentukannya gampang saja gitu ya. Jadi di sini kalian pasti sudah mengenal kalau HCl sama H2SO4 pasti bertindak sebagai asam karena dia melepas H gitu ya. Jadi walaupun ini CH3NH2 juga ada H, tapi kemungkinan besar yang melepaskan H itu adalah yang asam kuat. Ya, HCl sama H2SO4 kan dia asam kuat gitu ya. Jadi ini bertindak sebagai asam, ini basa, ini juga ini bertindak sebagai asam, ini basa. Jadi kalau saya gambarkan yang C, CH3NH2 ditambah dengan HCl gitu ya. Jadi Cl hanya diberikan ke NH2 gitu ya. Itu jadi hasilnya adalah ya CH3 tetap ya CH3 kemudian NH2 menjadi NH3 ya, tapi karena dia menerima 1H menjadi positif. Tambah ini kan hilang hanya kemudian menjadi Cl- ya. Dan pastikan sekali lagi muatannya. Karena di kiri itu netral, di kanan juga harus netral. Ini kan positif 1, negatif 1. Jadi ditotalkan 0 kan, berarti sudah pas dia muatannya. Jadi ini sebagai asam, ini basa, kemudian Cl-nya itu menjadi basa konjugasi. Kemudian yang CH3NH3+ itu asam konjugasinya. Kemudian yang D, ya saya tuliskan juga CH3 CH2OH ditambah dengan H2SO4 ya yang menjadi ini sorry ya, ini tanda panah arahnya 2. Ini tanda panah 2 arah 2. Ya, jadi ini hanya diberikan ke etanol. Ya, jadi CH3 CH2 tetap ini OH2 jadinya kan, tapi karena dia menerima H menjadi positif. Kemudian tambah ini hanya berkurang 1 menjadi HSO4. Jadi HSO4 karena dia berkurang 1 jadi HSO4-. Ini asam,
Ya, ini basa, kemudian H2SO4 kan berkurang menjadi HSO4 min, itu menjadi basa konjugasinya. Sedangkan yang ini itu adalah asam konjugasi. Ya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk 2 soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.